sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Agung Jumlah Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini bisa bertemu kembali. Insyaallah laksanakan sinau hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Sore hari ini kita masuk pada hadis yang ke-26, ada di halaman 100 hadis nomor 26 yang adalah jalan-jalan kebajikan. Hadis yang ke-26 dari 42 hadis. Kita seperti biasa kita baca dulu lafal atau teks hadisnya, kemudian terjemah, lalu kita ambil pelajaran dari hadis ini. Sudah ketemu ya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainat nain sadaqah wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatut thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumikul adha an tariqi sadaqah. Terjemahnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Abu Hurairah berkata, walaupun sudah berapa kali atau berkali-kali bahkan kita sampaikan penjelasan, tetap kita ingatkan kembali bahwa makna kalimat seperti ini adalah bahwa hadis ini bersumber dari sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah. Jadi yang menuturkan, yang menyampaikan hadis ini adalah sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata dalam menyampaikan hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu, setiap sulama persendian minan nas dari manusia, alaihi, atasnya, ini menunjuk kepada kewajiban. Sebab kata alaihi punya makna kewajiban. Alaihi, atasnya, wajib atasnya, maknanya adalah wajib atas manusia tersebut, atau wajib atas kullu sulama, wajib atas setiap persendian tersebut, sedekah. Jadi
Jadi setiap persendian dari manusia ada kewajiban untuk bersedekah, ya, atau bersedekah sebanyak jumlah persendian manusia. Kulla yaumin, setiap hari kewajiban bersedekah sejumlah persendian manusia ini, ya, berlaku setiap hari. Kewajiban ini berlaku setiap hari. Tatlu'u fihi syamsu, ini penjelas dari kulla yaumin. Penjelas dari setiap hari adalah tatlu'u fihi, tatlu'u terbit fihi padanya, pada hari itu asyamsu matahari. Jadi setiap hari di mana pada setiap hari itu terbit matahari. Ta'dilu bainat nain, ta'dilu itu berlaku adil, maknanya mendamaikan. Baina antara isnain, dua orang. Maksudnya berlaku adil terhadap dua orang adalah mendamaikan dua orang yang berselisih, ya. Shadaqah merupakan sedekah. Wa tu'inu dan menolong, membantu ar-rajula seseorang fi dabatihi dalam urusan dabatihi, binatang atau hewan yang dia miliki. Fatahmiluhu, lalu ia pikulkan, ditumpangkan, ya, alaiha, di atas hewan yang dimiliki itu. Hewan pada satu bisa menjadi alat transportasi dan mengangkut barang. Dia angkatkan, dia naikkan seseorang itu di atas kendaraannya, berupa hewan. Atau tarfa'ulahu, dia angkatkan untuk orang tersebut alaiha, di atas daratnya, di atas kendaraan itu hewannya tadi. Maka ahu, barangnya. Jadi ngangkatkan barang, kalau tadi ngangkatkan orang, pemilik kendaraan itu ke atas kendaraannya, atau mengangkatkan barang orang itu di atas kendaraannya. Shadaqah juga merupakan sedekah. Wal kalimatu thayyibah, dan kalimat yang baik, sedekah adalah sedekah juga, ya, ucapan yang baik. Nanti akan diuraikan masalah. Wa bikulli, dan untuk setiap khutwatin, untuk setiap langkah, ya, itamshiha, yang dilangkahkan, ila sholat, menuju sholat, yang dimaksud menuju sholat berjamaah, ya. Sedekah adalah sedekah. Tamshiha ila sholati sedekah. Wa tumitul adha, dan menghilangkan gangguan, al-adha, gangguan, al-qori, dari jalan, sedekah adalah juga sedekah. Terjemahnya seperti itu, kemudian kita ambil pelajaran dari sini. Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, ya, wajib atas setiap persendian manusia, ya, shadaqah, wajib shadaqah atas setiap persendian manusia. Di hadis yang lain riwayat Imam Muslim, sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa jumlah persendian pada manusia ada 360 sendi. Nah, lafal di hadis ini yang menjelaskan jumlah persendian 360, ya, boleh persilakan untuk diproses dengan ilmu pengetahuan manusia, ya, yang hari ini mungkin orang sudah belajar itu jumlahnya juga. Ya. Nah, ketika di hadis ini diungkapkan persendian pada manusia, ada kewajiban untuk bersedekah, maka para ulama menjelaskan bahwa ini mengisyaratkan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, khususnya nikmat yang fisik berupa tubuhnya, ya, tubuh manusia ini bisa tegak dan melakukan fungsinya karena ada persendian dalam jumlah yang cukup banyak.
isyarat diungkapkan alaiha shadaqah, ada kewajiban untuk bersedekah, ya alaihi shadaqah, pada setiap persendian itu ada kewajiban bersedekah. Artinya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib untuk disyukuri. Sedekah ini ya nanti kemudian akan diurai dalam bentuk amal-amal ketaatan atau amal-amal ibadah atau amal-amal qurbah, pendekatan diri kepada Allah, sehingga dipahami bahwa wujud kesyukuran itu adalah berbagai amal ketaatan. Kita coba ya berkaitan pakai tulisan itu. Ada banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Di antaranya menuju kepada hadis ini adalah kenikmatan fisik, ya, atau tubuh manusia. Kenikmatan fisik atau tubuh manusia ini dalam hadis diungkapkan sebagai persendian yang mencapai 360 ya, sendi sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Tentu ini bukan pembatasan bentuk kenikmatan, tapi salah satu contoh terkait dengan kenikmatan fisik atau tubuh manusia yang terdiri 360 sendi. Ini mengisyaratkan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan. Banyak kenikmatan ini terisyaratkan pada jumlah persendian ya, yang mencapai 360. Kemudian yang kedua, kewajiban mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Isyarat tentang kewajiban mensyukuri itu dalam lafal hadis kita ada kalimat alaihi shadaqah. Alaihi shadaqah. Alaihi domir kata ganti pada alaihi itu menunjuk kepada kullu sulama minanas. Kalau mau dirinci lagi, alaihi domir kata ganti ini merujuk kepada kullu sulama minanas. Kullu sulama minanas, setiap persendian dari manusia. Nah, di
Di sini ada isyarat kewajiban pada lafal alaihi. Adapun lafal sodakoh di sini, sodakoh, sodakoh ini di satu hadis disebutkan kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan adalah sodakoh. Kullu ma'rufin sodakoh. Dari sini kemudian ya, ma'rufin ini wujud syukur melakukan ya, kebaikan-kebaikan ya, kebaikan ini kebaikan-kebaikan semua amal ketaatan ibadah ya, atau secara umum syukur amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, penunaian kewajiban ya, yang bersyukur yang wujudnya adalah berbagai kebaikan ketaatan, membayar kewajiban yang bersyukur yang wujudnya berbagai kebaikan ketaatan, berlaku setiap hari. Setiap hari sepanjang waktu. Setiap hari. Jadi tidak hanya pada waktu-waktu tertentu. Disebutkan dalam hadis tadi, kulla yaumin, setiap hari. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Kulla yaumin tatlu'u fihi asy-syamsu. Kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u, terbit, fihi, pada hari tersebut, asy-syamsu, matahari. Tatlu'u fihi syamsu, selain menjadi penjelas bulan yaum, juga mengisahkan kenikmatan itu sendiri juga. Ya. Jadi pergantian waktu malam dan siang hari, ya, ini saja merupakan satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan, yang karenanya manusia mesti bersyukur kepada pengatur waktu tadi. Kemudian kewajiban
ya. Kalau merujuk kepada jumlah persendian yang pada setiap sendi itu ada kewajiban ya untuk bersedekah, yaitu diwujudkan dalam berbagai bentuk amal kebaikan ya, maka bisa muncul persepsi ini sesuatu yang luar biasa berat. Tapi Allah kemudian memberikan kemudahan, keringanan bagi manusia untuk melaksanakan kewajiban ini. Di hadis riwayat Muslim yang sumbernya dari Aisyah itu, mungkin di Arba'in tidak dikutipkan, ada bisa dicek di dalam Riyadhus Shalihin, memadai untuk melaksanakan kewajiban bersedekah sebanyak 360% itu dengan 2 rakaat sholat duha. Kewajiban setiap hari untuk bersedekah ini dimaknai melakukan berbagai amal kebajikan tadi ya, sejumlah 360 sendi memadai dengan melakukan sholat duha 2 rakaat. Di hadis riwayat Muslim sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha. Bersedekah sejumlah 360 sendi memadai dengan sholat duha 2 rakaat. Tasbih ya, berarti karena terkait dengan kewajiban, sehingga kalau ditinggalkan kan itu menjadi dosa ya. Nah kemudian kalau yang 360 sendi itu bentuknya memadai dengan melakukan sholat 2 rakaat, tapi apa kesimpulannya menjadi wajib sholat duhanya ini? Mau masuk ke situ sebetulnya. Setelah komentar masuk di situ. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tulisan Ibnu Rajab Al-Hambali yang mengurai ya 42 hadis Imam Nawawi dan beliau tambahi dengan 8 hadis sehingga totalnya menjadi 50 hadis. Pada hadis yang ke-20 kami beliau menjelaskan sedekah yang wujudnya adalah kurba, bentuk-bentuk amal pendekatan diri kepada Allah ini ada tingkatan-tingkatannya. Secara umum ada 2 tingkatan, 1 yang berderajat hukum wajib, 2 yang berderajat hukum sunnah. Ada 2 derajat. Derajat itu tingkatan hukum berkaitan dengan amal-amal kebaikan atau dalam hadis saya disebut dengan sedekah yang diperintahkan oleh Allah. 1 amal wajib, 2 amal sunnah.
360 sendi yang dianjurkan untuk disedekahi tadi dengan 2 rakaat sholat duha, bukan pada aspek hukum kewajiban atau perintah hari, tapi pada aspek jumlah 360 persendian. Tapi dari 360 persendian yang wajib untuk disedekahi tadi, ada amal-amal sedekah tadi yang bernilai wajib dan amal yang bernilai sunnah. Tapi kenapa diungkap dengan sholat duha 2 rakaat? Ini terkait dengan kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Awal dari hari itu adalah duha. Ya. Jadi bukan pada derajat hukum sholat duhanya yang sebetulnya sunnah terus dipahami menjadi kewajiban, tidak. Tapi sholat duha ini diungkap terkait dengan tatlu'u fihi syams, di mana matahari terbit sebagai awal dari satu hari yang akan dijalani oleh setiap manusia. Ya. Adapun sholat duha tentu mesti dihukumi sunnah dengan merujuk kepada dalil-dalil yang menjelaskan sholat yang wajib itu hanya 5. Ya. Nah, tapi ini satu bentuk rukhsah, keringanan atau kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga 2 rakaat saja dari sholat duha yang ditunaikan itu sudah sebanding dengan kewajiban bersedekah sejumlah 360. Ini sekaligus juga menjelaskan keutamaan sholat duha. 2 rakaat saja punya nilai sedemikian besar. Nah, setelah ini kemudian poin berikutnya adalah uraian dari bentuk-bentuk amal ketaatan, ibadah dan kurban yang disebut di dalam hadis ini. Pertama, ta'dilu bainat nain, mendamaikan 2 orang yang berselisih atau berlaku adil terhadap 2 orang. Kewajiban ini sebagaimana Allah sampaikan di ayat 10 surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 10. Quran surat 49 ayat 10. Kalafal fa'aslihu baina akhawaykum fa'aslihu baina akhawaykum. Awal kalimatnya adalah innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah ya hubungan di antara persaudaraan kalian. Al-Hujurat surat 49 ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Satu itu menunjukkan bahwa keberimanan itu ya harus mewujud dalam bentuk persaudaraan. Kualitas iman yang benar dan bagus itu pasti akan mewujud dalam hubungan-hubungan yang bersaudara, sehingga menjadi konsekuensi atau tuntutan dari keberimanan kepada Allah adalah kehidupan yang bersaudara.
ini dengan makna bahwa orang beriman harus mewujudkan ya dalam bentuk persaudaraan, sesungguhnya diungkap oleh Nabi dalam hadis. Ini ada tafsir atau penjelasan dari ayat ini melalui hadis Nabi, melalui penjelasan Nabi. Ya, ketika Nabi bersabda, wallahi la yu'min, sampai 3 kali Nabi bersabda demikian, demi Allah tidak beriman. Ketika ditanya siapa ya Rasul yang tidak beriman itu, Rasul menjawab, ya, seseorang di mana orang lain tidak aman dari gangguan tangan dan lisannya. Ya. Artinya ucapan dan perbuatannya, lisan ucapan, tangan perbuatan, harus menjadi unsur yang mewujudkan rasa aman, tidak merugikan, tidak menyakiti, tidak menzalimi dia lain. Kalau ini tidak terwujud, maka Nabi bersumpah demi Allah, ia tidak beriman. Jadi tuntutan keimanan itu haruslah sampai kehidupan bersaudara itu terwujud. Begitu juga yang Allah sampaikan di ayat 103 surah Ali Imran, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah, jangan berpecah belah, dan seterusnya. Dan cukup banyak ayat-ayat serupa dengan ini. Ayat 71 surat At-Taubah juga sama. Kehidupan orang-orang mukmin itu kehidupan yang bersaudara. Karena bersaudara itu merupakan tuntutan dalam konsekuensi iman, maka bisa dimaknai bahwa memperbaiki hubungan persaudaraan itu merupakan ya, perintah ya, atau kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian diungkap oleh Nabi dalam hadis ini, ta'dilu baina nain, ya, memperbaiki hubungan, mendamaikan dua orang yang berselisih. Maka diungkap dalam hadis ini itu adalah sedekah, adalah sedekah, yaitu amal kebaikan yang diperintahkan. Lalu yang kedua, setelah ta'dilu baina nain adalah membantu menolong orang lain untuk naik di atas kendaraannya. Kalau dia harus naik ke atas unta itu tidak mesti siapa orang mudah melakukan, maka dibantu agar bisa menaiki kendaraannya, itu pun sedekah. Atau menaikkan barang yang dimiliki orang tersebut di atas kendaraan tersebut, ya, di dalam perdagangan dan barang dagangan yang dinaikkan, itu pun juga sedekah. Secara umum adalah membantu ya, orang lain terkait dengan apa-apa yang dia butuhkan. Maka itu pun bentuk amal ketaatan, ibadah, berkurban, mendekatkan diri pada Allah. Dan itu juga berarti orang yang beriman tidak boleh tidak peduli tak kala dia mendapati saudaranya butuh untuk dibantu. Ya. Maka Nabi bersabda, al-muslim akhul muslim. Jadi sebenarnya terkait dengan bagian pertama, ta'dilu baina nain, mendamaikan dua orang berselisih sehingga hubungan persaudaraan itu terjaga. Kemudian di antara bentuk wujud persaudaraan itu adalah saling menolong, saling membantu. Maka kita dapati hadis tadi, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimu. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain, dia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya tanpa adanya pertolongan. Ngerti dulu itu ditolong, orang ditolongi itu bukan, tidak ada kewajiban untuk memberikan pertolongan.
Baik, kemudian yang ketiga, wal kalimatut thayyibah shadaqah. Yang ketiga adalah ucapan yang baik. Kalimat thayyibah itu ucapan yang baik. Kalimat thayyibah bisa dimensinya pribadi antara kita dengan Allah saja, atau kalimat baik itu dalam dimensi sosial interaksi kita dengan banyak orang. Dalam dimensi pribadi kita ucapkan kalimat-kalimat ya seperti subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, seperti pada hadis yang lalu. Setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap tahmid sedekah. Itu dimensi pribadi kita dengan. Tapi ucapan yang baik atau kalimat thayyibah ini bisa juga berdimensi sosial. Seperti apa? Mengajarkan ilmu, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat. Itu semua kalimat thayyibah, ucapan-ucapan baik dalam dimensi sosial. Dan semuanya bernilai sebeda, yaitu amal kebaikan, amal ketaatan, qurbah, amal kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Kalau dikorelasikan dengan apa yang sudah disebut dua yang disebutkan sebelumnya, juga sangat berhubungan. Ya, memperbaiki dan menjaga hubungan persaudaraan, kemudian mewujudkan hubungan persaudaraan dengan saling menolong dan berikan bantuan. Lalu yang ketiga adalah ucapan-ucapan yang baik dalam bentuk apa? Nasihat, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Karena dalam interaksi persaudaraan ya mungkin terjadi hal-hal yang benar untuk kemudian dikuatkan amar ma'ruf, atau hal-hal yang salah untuk diingatkan, dihentikan nahi munkar. Atau ada yang tidak tahu maka harus diberitahu, mengajarkan ilmu ya. Ada yang mesti diajak untuk melakukan kebaikan sehingga memperbanyak pelaku amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah. Ini menarik ya, pada bagian ini diungkap satu ritual ibadah yang khusus, yaitu sholat ya, dalam rangkaian berbagai amal kebaikan. Ini mengisyaratkan pentingnya sholat, baik di dalam meneguhkan keimanan tadi atau menguatkan hubungan-hubungan persaudaraan. Satu, sholat ini bisa dipahami sebagai upaya untuk meneguhkan keimanan, karena sholat itu menjadi bukti yang pasti akan keberimanan seorang kepada Allah. Bahkan dulu pernah kita bahas dalam rangkaian ayat-ayat tentang pemindahan kiblat itu, Allah menyebut sholat dengan istilah iman ya. Wallah, dan Allah la yudhi'u imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya adalah sholat yang dahulu menghadap ke arah Masjidil Aqsa ya, kemudian diperintahkan untuk berpindah menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram. Sholat yang lalu itu tetap ada nilai pada sisi Allah, bukan sesuatu yang sia-sia. Kalau menyebut la yudhi'u imanakum, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya adalah sholat kalian. Penyebutan sholat dengan istilah iman itu menunjukkan hubungan yang sangat erat antara sholat dengan masalah ini. Dan Nabi sampai mengatakan bainal mukmin wal kafir tarkus sholat, perbedaan seorang mukmin dengan kafir kalau sudah meninggalkan sholat. Kemudian sholat ini juga sangat terkait dengan upaya untuk menjaga, memelihara, menguatkan hubungan persaudaraan. Pada tadi hadis yang mengantarkan kita pada makna ini, bahwa di beberapa hadis disebutkan ketika setiap kali Nabi hendak memulai sholat berjamaah,
maka Nabi pasti akan memeriksa ya saf makmum yang beliau pimpin sebelum sholat itu dilakukan. Lalu di 1-2 hadis itu disebutkan kasus tatkala saf itu yang tidak lurus, bengkok-bengkok, tidak rapat, maka Nabi kemudian bersabda, bengkok-bengkoknya saf kalian ini menunjukkan kebengkokan hati kalian. Jika tidak kalian luruskan dan tidak kalian rapatkan, maka Allah akan mencerai-beraikan kalian. Nah, itu mengisyaratkan bahwa ya sholat ini akan sangat berkaitan dengan ikhtiar untuk mewujudkan kehidupan yang bersaudara. Jadi pengambilan contoh kasus amal-amal ini saling terkait satu dengan yang lain. Kemudian bagian akhir itu menarik. Kalaupun amal-amal baik sesuatu yang mendatangkan manfaatan itu belum bisa kita gunakan, satu rawani pada bagian akhir itu kemudian buat util ada anifah, ya, menghilangkan gangguan di jalan itu juga sedikit. Nah, dalam bahasa kita mungkin nek kue rasa meresiki yo ojo ngerti. Kalaupun seseorang belum berkemampuan untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat yang lain, maka jangan melakukan sesuatu yang mendatangkan itu pun juga sudah menjadi amal kebaikan, amal ketaatan, amal qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dari ini semua kita mendapatkan gambaran utuh bagaimana Allah mengajarkan pada kita, Islam menuntun kepada kita kelengkapan keutuhan amal baik, sehingga kehidupan itu bisa berjalan dengan benar, baik, ya, dan syarat dengan manfaat. Karena ini kuliah setiap hari kalau kemudian dilakukan kan, yang terwujud adalah amal-amal kebaikan ini. Kita akan disibukkan dengan pelaksanaan amal-amal yang wajib, amal-amal yang sunnah. Kalau ada problem itu harus diselesaikan, dan berselisih harus diperbaiki hubungannya. Ada yang butuh pertolongan ditolongi. Nah, kemudian pengendalian perilaku lisan kita gunakan untuk kata-kata yang baik. Bahkan kalau belum bisa melakukan itu semua, ya susah, jangan ya mengganggu dan sebagainya. Ini sempurna gambaran ini untuk mewujudkan kehidupan yang membahagiakan, yang menyelamatkan, yang menenteramkan. Jadi ringkasnya kita mendapati ajaran Islam ini syarat dengan amal-amal kebaikan. Ya, tidak ada tempat di dalam agama ini keburukan sekecil apapun. Tadi pun nek wis ngaji kok sing bali nglakoni sing ora. Dan orang ngaji opo. Coba teliti ucapan lisan kita, coba teliti perilaku kita, coba teliti kemanfaatan kita bagi orang lain. Coba cermati lagi kepedulian kita untuk menolong orang. Jadi memang lupa juga itu selama itu kita bodoh-bodoh ngasih kok padu gitu ya. Mohon gitu. Jadi nek padu harus sing ngaji mawon. Kemarin awak kaya itu pasti malah ada. Kalau tulisan maklum itu walaupun keliru, karena yang ngaji kan harus ilmu. Nah, orang ngaji kok melakukan hal yang salah ya karena mengerti. Dan ini seperti kalau bisa melakukan ini masalah. Akhiri sementara dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.